Setiap makhluk hidup diperlukan energi untuk melakukan aktivitas, dari tanaman ke binatang. Jika mengonsumsi sesuatu, maka lelahlah mereka. Untuk kita manusia, kita ada makan pangan untuk tetap berkembang, seperti makanan seperti ini. Yang pasti, untuk mendapatkan makanan seperti ini, perlu adanya uang kas. Jika tidak ada, bagaimanakah seorang individu bisa mendapatkannya? Ujungnya mereka terpaksa untuk menahan, karena ini awal dari penyiksaan kelaparan mereka. Apa itu kelaparan? Kelaparan adalah kondisi di mana kurangnya konsumsi pangan kronik. Pada tahun 2000, Food and Agricultural Organization membuat riset yang pada tahun 2005 terbit laporan yang memperkirakan sekitar 840 juta orang menderita kelaparan dan kekurangan gizi. Kelaparan tersebut dibagi menjadi 799 juta berada di negara berkembang, 30 juta di negara transisi, dan 2 juta di negara industri. Jumlah kelaparan ini menjadi masalah yang belum terselesaikan sampai sekarang. Kenapa kita memilih Kabupaten Tangerang sebagai tempat riset dan penyebab? Baru-baru ini ada beberapa kasus yang ada di Kabupaten Tangerang meliputi tentang kelaparan, khususnya di daerah Cisauk. Walaupun Kabupaten Tangerang mempunyai angka kelaparan yang rendah dibandingkan daerah lain yang mengalami kelaparan, di daerah tersebut masih terdapat beberapa kejadian yang menandakan bahwa masih terdapat kelaparan di daerah tersebut. Contohnya adalah terdapat mural yang bertuliskan, wabah sesungguhnya adalah kelaparan, dan juga ditemukannya jasad pria di perkebunan wilayah Cisauk diduga karena kelaparan. Hal-hal tersebut merupakan masalah yang masih belum terselesaikan walaupun angka kelaparan di Kabupaten Tangerang cukup rendah. Tujuan saya ke sini, saya ingin menginterview ketua RT di daerah Cisauk untuk mencari tahu apakah ada kasus kelaparan di daerah Cisauk ini. Untuk Pak RT, saya persilakan untuk memperkenalkan diri, Pak. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Andi, ketua RT di wilayah RT 04, RT 05, RW 04, Kelurahan Cisauk, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang. Jadi kan ini saya akan diinterview oleh adik-adik dari UMN. Terima kasih. Seorang ahli yang bernama Gordon Conway, yang dulunya presiden dari Rockefeller Foundation dan seorang ekologis, menulis buku yang berjudul The Double Green Revolution. Ia menyatakan bahwa untuk menghancurkan kelaparan diharuskan untuk memperdulikan hasil pertanian dan kondisi petani. Conway telah mengatakan bahwa merekalah yang akan membantu sebuah daerah atau negara keluar dari kelaparan. Ini juga harus memperhatikan terhadap kondisi kesuburan tanah dan sumber pengelolaan. Ini juga disupport dengan jurnal dari International Journal of Multidisciplinary Educational Research. Mengatasi kelaparan bukan saja mengatasi permasalahan pertanian, namun juga mengatasi pengangguran atau pekerjaan yang stabil dan memberi edukasi kepada para pemuda. Oke Pak, saya ingin bertanya terkait kelaparan di wilayah Cisauk ini, karena saya lihat di berita terdapat beberapa kasus kelaparan. Pertanyaan pertama, menurut Bapak, mengapa ada kasus kelaparan terutama di Cisauk ini? Mungkin kebetulan di wilayah saya sih nggak ada yang terdampak kelaparan ya, tapi nggak tahu mungkin di wilayah Cisauk yang sebelah barat, jelasnya yang pastinya saya kurang tahu, tapi kalau di wilayah saya sih nggak ada yang terdampak kelaparan. Menurut Bapak, kalau misalnya ada kelaparan ya Pak di daerah Bapak, menurut Bapak cara ngatasinya gimana ya Pak? Kalau kelaparan kan kita harus selalu koordinasi terutama dengan Pak RW, dengan di kita kan ada kader-kader juga yang menangani khusus untuk kelaparan atau orang-orang sakit. Paling nanti kan tindak lanjutnya dari kader atau dari kelurahan kan kita tinggal follow up aja. Oke, benar.
untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak apa penyebab dan akibat terbesar atas terjadinya kelaparan di daerah Kabupaten Tangerang? Mungkin karena dari faktor keluarga juga yang mungkin dari orang tuanya tidak bekerja atau sekalipun bekerja tapi penghasilannya sangat minim. Sedangkan keluarganya mungkin jumlahnya banyak tapi pendapatan perharinya biasanya kan kayak gitu. Di kita banyak yang kerja harian tuh ya, yang banyak di siku pasir gitu kan. Mereka tuh setiap kerja langsung dibayar, mungkin per hari dapat berapa, sedangkan kebutuhan dan pendapatan mereka tuh nggak seimbang. Menurut Bapak ya, apakah korupsi itu bisa merusak konsistensi untuk mencegah angka kelaparan? Sangat berkaitan ya, dana yang dikorupsi itu sangat fantastis ya. Jadi kalau dialokasikan dananya untuk penanggulangan kelaparan atau kesejahteraan masyarakat itu sangat bermanfaat. Pertanyaan terakhir, mungkin ini sudah Bapak jawab ya tadi, tapi saya akan tanya lagi, bagaimana rata-rata kondisi keluarga dan finansial warga daerah sekitar Kabupaten Tangerang, Pak? Yang saya tahu di wilayah RW 04 ini rata-rata sih lumayan ya. Yang ada kampungnya nih di RT saya sama di RT 1 tuh ada sebagian kampung dan sebagian komplek. Dan kebetulan taraf hidupnya lumayan lah kalau di wilayah saya. Nggak terlalu terdampak akan kekurangan gizi atau kelaparan. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Terima kasih sangat dari UMN. Oke, sekian dari kelompok kami. Saya Kaleb Andika dari kelas Informatika A. Izin pamit. Sila kelima di Pancasila berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak adil jika ada seorang ataupun sekelompok orang mengalami kelaparan di dalam kehidupan mereka. Namun, untuk menghilangkan kelaparan harus ada sebuah aksi. Bukan saja dalam bidang pertanian saja, namun juga lowongan kerja yang gajinya cukup untuk membeli bahan pokok dan pendidikan yang meyakinkan. Korupsi juga tidak boleh dilupakan dengan kejahatan yang bisa ditumpahkan. Setiap makhluk hidup perlu energi untuk beraktivitas. Aktivitas itu mudah dicari, tapi energi yang susah didapatkan.